Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Bilgu Sumairo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang istisan. Terdapat beberapa definisi istisan oleh para ulama, di antaranya adalah yang pertama di kalangan ulama Hanafiyah. Imam Al-Basdawi mendefinisikan istisan dengan berpaling dari kehendak kias kepada kias yang lebih kuat atau penghususan kias berdasarkan dalil yang ada. Imam Al-Sarakhsi mengatakan bahwa istisan itu berarti meninggalkan dan mengamalkan dari yang lebih kuat itu karena adanya dalil yang menghendakinya dengan kemaslahatan umat manusia. Yang kedua di kalangan ulama Malikiyah. Imam Al-Shatibi, ahli usul Maliki, mendefinisikan istisan dengan memberlakukan kemaslahatan juz'i ketika berhadapan dengan kaidah umum. Definisi ini mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun dalam keadaan tertentu, mujtahid melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus. Lalu ia menetapkan hukum tidak berpedoman dengan dalil yang umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus tadi. Yang ketiga, di kalangan ulama Hanabilah. Ibnu Qudamah mendefinisikan istisan dengan berpaling dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil yang menyebabkan pemalingan ini, baik dari ayat Al-Quran maupun dari sunnah Rasul. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh mazhab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa esensi dari istisan yaitu yang pertama, mentarjih kias kafi dari kias jali karena adanya dalil yang mendukungnya. Yang kedua, memberlakukan pengecualian hukum juz'i dari hukum kulli atau kaidah hukumnya didasarkan kepada dalil yang khusus yang mendukungnya. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum istisan. Dasar yang dijadikan sandaran hukum istisan adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan perkataan istisan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istisan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Quran, surat Al-Zumar ayat 18, yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai. Selain ayat juga bersumber dari hadis yang artinya apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik maka ia di sisi Allah adalah baik, dan apa-apa yang dipandang buruk maka ia juga buruk di sisi Allah. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah ini menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa istisan itu adalah sebagai hujah. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin menurut akal mereka, maka ia dipandang baik pula di sisi Allah. Hal ini menunjukkan kehujahan istisan. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan istisan. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya istisan dijadikan sebagai hujah atau alasan hukum. Golongan Hanafiyah membolehkan istisan dijadikan sebagai hujah dengan alasan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Surat Az-Zumar ayat 55. Golongan Syafi'iyah menolak istisan dijadikan sebagai hujah dengan alasan yang pertama adalah kita hanya diperintahkan untuk kepada Allah dan Rasul. Dalam hal ini yakni dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan istisan bukan Al-Quran dan bukan pula hadis, maka istisan. Yang kedua adalah syariat adalah nas atau kandungan nas, sedangkan istisan bukanlah nas atau pula bukan kandungan nas. Yang ketiga, Nabi bersabda bukan dengan dasar istisan dirinya. Hal ini dimaksudkan karena pribadinya, yakni Nabi menganggap baik, sebab Nabi tidak berbicara dengan kehendaknya dirinya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, dan tidaklah yang diucapkannya menurut kemauan hawa nafsunya. Surah An-Najm ayat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.